Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam, Bu. Eh, Silakan masuk, Bu. Oke, terima kasih Pak Dadang. Boleh saya meminta waktunya untuk ngobrol sebentar, Pak? Ya tentu boleh, Bu. Dengan senang hati. Wah, terima kasih nih Pak udah mau meluangkan waktunya untuk saya. Ya, saya juga senang sekali, Bu Tari bisa bercerita gitu dengan saya. Jadi begini Pak Dadang, kalau boleh cerita, akhir-akhir ini di kelas saya itu beberapa murid itu tidak mau mengumpulkan tugas yang saya berikan, Pak. Saya juga bingung menghadapi situasi ini. Oh, begitu ya, Bu. Jadi kira-kira eh, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita siang hari ini? Jadi saya berharap Pak setelah kita ngobrol hari ini, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak, agar murid saya tidak mengabaikan tugas yang saya berikan dan mereka juga memiliki motivasi belajar yang semakin baik lagi ke depannya. Oh iya. Jadi jika obrolan kita siang hari ini mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu, apakah Ibu bersedia nanti untuk menjalankannya? Iya Pak, tentu saja saya bersedia Pak untuk menjalankannya. Baiklah Bu, kalau begitu. Coba sekarang Ibu ceritakan permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi. Jadi begini Pak, di kelas saya itu ada beberapa murid yang sering tidak mengumpulkan tugasnya. Padahal saya tuh selalu Pak mengingatkan murid-murid saya untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu, tapi pada kenyataannya tetap saja ada yang mengabaikannya. Oh, jadi itu masalahnya. Jadi beberapa Mm-mm. murid di kelas Butari ini jarang mengerjakan tugas ataupun mengumpulkan tugas yang Ibu berikan. Kira-kira begitu ya, Bu, permasalahannya? Betul Pak, betul sekali. Coba apa yang membuat murid-murid di kelas Ibu itu jarang mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Mungkin Ibu bisa ceritakan kira-kira apa penyebabnya? Kalau saya perhatikan lagi ya Pak ya, mungkin murid saya itu seperti acuh Pak terhadap saya. Mereka sepertinya kurang tertarik gitu Pak dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas saya. Kira-kira menurut Bu Tari, apa sebabnya murid di kelas Bu Tari kurang tertarik gitu mengikuti pembelajaran, sehingga mereka menjadi malas gitu untuk mengumpulkan tugas. Kira-kira penyebab kurang tertariknya itu kenapa ya, Bu? Bisa jadi ya Pak ya, mungkin karena metode mengajar saya yang kurang tepat Pak, sehingga kurang menarik perhatian murid-murid di kelas saya. Mungkin seperti itu Pak. Hmm, Memangnya selama ini bagaimana metode yang Bu Tari gunakan ketika mengajar di kelas itu? Jadi saya itu biasanya mengajak murid saya itu untuk bekerja Pak dalam kelompok dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi tentang materi yang saya berikan. Apa mereka sudah jenuh mungkin ya Pak atau tidak menarik begitu? Oh ya, kira-kira tadi menurut Bu Tari, apakah metode yang Ibu gunakan tadi itu Mhm. sudah efektif atau belum ya bagi murid-murid di kelas Ibu? Kalau di awal-awal kegiatan pembelajaran sih Pak, mereka sepertinya tertarik gitu Pak dan terlihat sangat antusias. Tapi dalam beberapa minggu ini mereka sepertinya mulai bosan gitu Pak karena ya tidak antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran saya gitu Pak. Hmm, ya Mhm. baiklah Bu Tari. Jadi kalau boleh saya simpulkan, penyebab dari permasalahan Ibu tadi itu karena murid mungkin merasa mulai agak bosan mungkin sehingga mereka kurang tertarik dalam kegiatan pembelajaran yang berakibatnya motivasi mereka juga mulai menurun, motivasi belajarnya sehingga mereka yang menyebabkan mereka itu tidak mengumpulkan tugas. Mungkin itu ya, Bu? Iya betul sekali Pak, memang seperti itu Pak. Apa ya keadaannya?
Wah, iya ya. Kira-kira, solusi apa yang bisa Bu Tari lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ketika saya pikir-pikir lagi, Pak, sepertinya saya yang harus mengubah metode mengajar saya, Pak. Wah, itu keputusan yang sangat baik tuh Bu, bisa dicoba. Lalu Mm, sekarang, apa yang rencana apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan mulai menerapkan metode mengajar yang lebih variatif, Pak, dan tentunya menyenangkan bagi murid-murid di kelas saya, sehingga mereka juga jadi termotivasi untuk belajar di pembelajaran saya. Ya, luar biasa sekali ya Bu. Selain itu, eee, ada nggak hal lain yang ingin Ibu lakukan selain tadi? Sepertinya saya juga akan mencoba untuk menggunakan berbagai media yang menarik minat mereka, Pak. Ya ya. Itu Mhm. sangat, bagus sekali itu Bu, sangat menarik. Kira-kira kapan itu Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Saya akan segera melaksanakannya ya Pak ya, karena lebih cepat lebih baik supaya anak-anak juga merasa lebih nyaman dalam belajar dengan saya. Jadi sepertinya saya akan merencanakan melaksanakannya dalam beberapa hari ini Pak Dadang. Oh iya, baiklah Bu Tari. Jadi setelah obrolan siang kita hari ini, kesimpulan apa coba yang Ibu Tari dapatkan dari obrolan kita ini? Iya Pak Dadang, saya jadi berpikir dan dapat menyimpulkan. Ternyata saya itu ternyata dapat menemukan ya Pak Dadang solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya tuh harus lebih peka dengan kebutuhan murid-murid di kelas saya. Dan saya Hmm. juga insya Allah akan mulai menerapkan metode mengajar yang lebih variatif dan juga menyenangkan. Seperti menyiapkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran yang menarik, sehingga murid-murid juga akan lebih termotivasi dalam belajarnya dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Jadi saya membalikan lagi ke diri saya, ternyata anak-anak tidak mau mengerjakan tugas ya mungkin karena metode mengajar sayanya yang membosankan begitu Pak Dadang. Oh, baik sekali itu Bu Tari. Jadi sekarang Ibu sudah bisa menemukan solusi ya dari permasalahan Ibu tadi. Apakah Mhm. sekarang Ibu sudah merasa lebih baik untuk saat Alhamdulillah ini? setelah saya ngobrol dengan Pak Dadang, saya merasa lebih baik ya walaupun tadi saya menemukan solusi sendiri dari permasalahan saya, tetapi minimal ada yang mendengarkan saya, ada yang membantu saya untuk memahami gitu apa yang sedang saya alami dalam permasalahan saya. Terima kasih ya Pak Dadang atas waktunya. Ya, Bu Tari, sama-sama. Saya izin pamit ke kelas lagi ya Pak Dadang ya, Mangga. Ya, mangga Bu Tari, mangga. Ya.